Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah an amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda azizah community, pengurus maupun anggota yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda, rasanya cepat sekali, saya belum lama kesini lagi. Ini biasanya ketiga atau keempat, ini kedua. Dikarenakan kalau ketiga saya buru-buru, kalau keempat saya telat, ya. Karena keempat itu artinya Jumat keempat itu paginya saya di Borobudur jam 6:30 sampai 7:30, kan nggak mungkin Borobudur sini setengah jam nyampe. Sampai sini udah bubar, sehingga kemarin Mbak Ella saya tuh milih, tapi ini buru-buru ya. Yang tanggal 17 buru-buru karena aku 9:30 harus di Timuran. Itu rutin Jumat ketiga. Biasanya sini kan Jumat yang terakhirnya, tapi karena saya dari Borobudur sehingga yang longgar hari ini ya, Jumat sekarang ternyata fleksibel, alhamdulillah. Kalau kelamaan Jumat besok kalau nggak salah saya di Kadisoko, tapi sore di Kadisoko kan cedak ya. Tapi nggak tahu itu pengajiannya hanya kalangan tertentu atau umum, belum saya cermati. Tapi sore tanggal 17. Bunda, kebaikan itu hanya untuk orang baik. Jadi jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan balasan kebaikan orang kalau kita nggak pernah baik. Jadi kalau kita itu diperlakukan orang tidak baik, sebenarnya nggak perlu mengapa dia memperlakukan aku nggak baik, tapi dibalik kenapa aku diperlakukan tidak baik, karena dari sini ya, dari diri kita sendiri. Begitu juga jangankan manusia, Allah pun hanya memberikan reaksi ketika kita beraksi. Ya, contoh Allah mengajak, kalau kita nggak bersyukur berarti duluan siapa? Kita dulu kan, harus bersyukur dulu supaya tidak diazab. Allah dekat dengan kita. Caranya kalau kita dekat dengan Allah. Makanya pernah satu kesempatan saya beri judul perbaiki amalmu, insya Allah Allah memperbaiki kehidupanmu. Jadi kita yang beraksi, kemudian Allah bereaksi terhadap apa yang kita lakukan. Maka kebaikan hanya untuk orang baik. Jadi kalau semua orang kok baik dengan kita, itu insya Allah nggak usah ngomong-ngomong aku wong apik, aku ini loh wong apik, nggak usah ya. Justru kamu ngomong wong apik itu jadi apik gitu ya. Saya bilang gitu. Orang pinter itu kan nggak perlu ngomong kalau aku pinter, ya. Orang baik nggak perlu ngomong kalau aku baik gitu. Siapa orang yang salah, yang aku benar? Apa Bu? Siapa orang yang salah, yang aku benar? Siapa orang yang benar, yang merasa punya salah? Itu justru benar, dia merasa punya salah. Oke, kita tadaburi surat Al-Kahfi. Kebetulan ini Jumat, sudah tuntas semua belum? Belum, nggak apa-apa, masih sampai asar ya, bisa Bu. Kalau penjenengan orang sibuk, baca Al-Kahfinya dibagi-bagi. Jadi mulai asar hari Kamis, kalau hitungan hijriah kan asar itu sudah. Makanya kita ketika menyembelih korban itu hari terakhir nggak boleh lebih dari
asar, karena menjelang asar itu di bagian yang barat sudah pergantian waktu. Jadi habis asar misalnya, habis asar agak condong ke sini, berapa ada ainnya ayat berapa toh? Ayat 22, ya sudah 22 ayat aja. Atau nanti habis maghrib rong ain lagi, habis isya rong ain lagi, habis subuh rampung. Jadi 110 itu dibaca 4 kali misalnya, ya, hanya dapat ini, nggak apa-apa, nggak ada keharusan. Kemudian kalau tidak membaca, tidak usah merasa dosa, cukup menyesal. Beda loh Bu. Gini, ini ada pengumuman, siapa yang datang nanti akan mendapatkan minyak 1 liter. Nah, yang tidak datang sebenarnya kan harta dia nggak berkurang, cuma orang itu minyak kan gitu, ya. Jadi pahala dan janji Allahnya tidak kena, tapi kita tidak dosa andi tidak membaca, cuma iman gitu saja. Oke. Surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Jadi Al-Quran itu lurus. Al-Quran itu selain lurus Al-Qurannya tidak akan menjadikan yang mengimani, yang mentadaburi, yang mengamalkan bengkok. Artinya apa? Artinya orang yang beriman dan berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah jalannya lurus. Sekalipun mungkin orang bilang kok begitu, kok beda dengan aku, kok begini, itu lurus, ya, selama kita berpegang teguh pada Al-Quran, tafsirannya juga benar. Kenapa? Malah langsung bagian pertama, Mbak Ella, saya ini tidak rahasia pertanyaan kemarin itu. Yang namanya menafsirkan Quran itu semau-maunya. Kalau tidak memiliki patokan yang benar, maka tidak bisa semua orang itu menafsirkan. Nanti akan subjektif kayak maunya sendiri. Pertanyaannya, dosakah atau dilarangkah orang muslim menikah dengan orang non-muslim? Bahkan ada yang mengatakan, kenapa negara ikut campur terlalu dalam? Urusan agama itu kan urusan pribadi. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar negara menjamin kebebasan beragama. Berarti kita bebas, tidak ada larangan. Ini sekuler yang sedang diperjuangkan untuk membuat rumah tangga itu ya Pancasila betul. Ya bapaknya selama anak Hindu, pemantune Kristen, sakarepmu kan. Agama tidak, negara menjamin kebebasan beragama. Kita nggak usah ngomong negara, walaupun kita itu hidup di satu negara, tapi kita ngomong agama gitu. Kenapa kita ngomong agama? Karena di surat Tur, ya, ayatnya 100 bisa, 21 bisa. Kalian akan dipertemukan di surga dengan anak keturunan yang imannya sama. Lah kita kepengen enggak? Kita pengen punya cucu cuma neng Indonesia. Jadi ini nanti Mbak Ella bisa menyampaikan ke yang tanya. Sebenarnya kita lepas dari agama kalau kita lepas dari negara. Karena kalau negara betul, ibu itu kalau negara betul, karena negara menjamin kebebasan hidup beragama siapapun. Tapi kalau kita sebagai umat beragama, apalagi paham, nggak usah ngomongi kafir itu siapa dulu, tapi kita cukup ngomong surat Tur menjanjikan kita akan dipertemukan dengan anak cucu keturunan yang sama imannya. Kita cinta enggak dengan anak cucu?
Ya berarti kepinginnya kan cintanya dunia akhirat. Wong dengan temen aja kita saling kirim gambar berpelukan, katanya sahabat sampai jannah gitu. Apa meneh karo anak utuh. Ini ya kan Bu, kita ke situ aja, nggak usah ke negara. Jadi ini ceritanya ada orang ustadzah atau orang pinter yang punya pendapat bahwa menikah lain agama itu nggak masalah karena di Quran nggak ada. Yang dilarang itu menikah dengan orang kafir. Sementara pengertian kafir itu menurut kita yang muslim, mau Kristen itu kafir, mau ini kafir. Ya memang iya. Menurut saya, menurut saya itu ngawur atau ada dasarnya? Ada dasarnya. Dasarnya apa? Surat Al-Maidah ayat 72. Ya ini karena kita ngomong lurus tadi loh. Jadi saya kepingin ayo kita berpikir lurus. Coba dibersani surat Al-Maidah surat kelima, ayatnya berapa? 72. Karena ini bukan tema, jadi saya singgung saja. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Berarti kan cetok kalau mereka yang agamanya itu orang kafir. Yang ngomong siapa? Quran. Surat Al-Maidah ayat 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Jelas kan? Gak usah diperpanjang dengan pendapat si A si B. Wong ini Quran. Mereka yang menyembah Isa putra Maryam berarti kafir. Identik dengan itu, siapapun yang nyembah selain Allah berarti kafir, kan ikut gitu. Ya, atau diterangkan orang ini, ibu itu menerangkan kafir itu apa, dikira yang kita sholat tiap hari percaya gini ini kita nggak kafir. Bisa kafir ketika kita mendustakan ayat Allah. Beda, mendustakan ayat Allah yang mendustakan ayat Allah kufur. Nah, ternyata dia mengartikan kafir itu semacam penutup. Jadi ketika kita ditutup dari kebenaran itu kafir, ditutup dari ayat-ayat Allah itu kafir, ditutup. Sementara kita punya pendapat orang yang bersahadat tidak kafir. Cuma nanti syahadatnya ini ada konsekuensi. Kalau saya mengaku orang Islam, ya aku sholat, ya aku poso. Nah, terus orang yang tidak konsekuen bukan berarti dia kafir. Dia cuma tidak beribadah, tapi tetap orang Islam. Semua yang KTP-nya Islam itu kita tidak bisa mengatakan kafir. Cuma dia tidak taat. Maka dalam Islam itu ada Muslim, ada mukmin, ada mukhlis, kemudian ada nanti sampai takwa. Ya paling top itu yang takwa ini. Muslim ya semua orang yang KTP-nya Islam namanya Muslim. Mukmin yang mengerjakan ajaran Islam. Mukhlis yang lebih lurus dan lebih baik. Terus kan Bu. Ya, jadi tingkatan-tingkatannya gitu. Tapi tetap manusia itu cilik ya tetap manusia. Cuma bayi kan gitu. Rodok gede ya manusia, neng anak kan gitu. Ya kan? Bukan berarti terus kalau cilik ini dudu manusia kan gitu kan. Kalau lagi ngaku Islam tok itu berarti bukan muslim gitu. Ini. Terus pertanyaannya lagi. Beliau merasa didiskriminasi karena laki-laki beriman boleh menikahi wanita kafir. Wanita beriman tidak boleh menikahi laki-laki kafir. Bukan gitu. Laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab, bukan kafir, ahli kitab. Nah, ahli kitabnya zaman Zabur ya mestinya zaman Nabi Daud ya mestinya ahli kitab itu yang paham, yang ngerti Zabur. Kalau zaman ya sekarang Israel berarti Yahudi, itu yang Tauratnya paham. Yang zaman Nabi Isa berarti
Injilnya paham. Nah pertanyaannya, Injil sekarang beda dengan Injil dulu. Maka orang yang paham Injil dulu disebut ahli kitab, orang yang sekarang bukan ahli kitab. Boleh menikah dengan ahli kitab. Karena apa? Sesungguhnya semua kitab yang berasal dari Allah itu Muslim, cuma tidak sempurna. Ya Bur, tingkat kebenarannya segini, Taurat segini, Injil segini, Quran semua. Nah kalau kita tahu tempat yang komplit, kenapa kita ambil yang tidak komplit? Jadi jangan dipahami laki-laki Muslim nikah dengan kafir itu boleh, dengan ahli kitab. Di situ bukan kafir tulisannya, yang di Qurannya ahli kitab. Dan pernikahannya kalau kita ya tidak sah sebelum dia menjadi Islam. Kenapa? Karena dalam sirat taklidnya ada asyhadu alla ilaha illallah. Yang membedakan orang itu Muslim dan kafir adalah bersahadat atau tidak. Dah, sampai di situ aja, nggak usah didowo karena memang sudut pandangnya sudah berbeda. Ketika kita itu membicarakan sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda, itu nanti ketemu. Kita pakai patokan satu aja tadi, surat Tur, nek pengen ketemu anak putu ning swarga, berarti aku Islam, bojoku Islam, anak putuku Islam, sesuk nek do nikah ya karo wong Islam. Gitu aja Bu. Nggak usah membicarakan kafir itu apa ini ayat cetok. Jadi nek ra kepepet banget ya ojo itu gitu. Soalnya ketika salah satunya kafir, lah kok putu kita jadi apa? Nggak tahu persis, ya. Terus buyut kita, nah akhirnya kita cuma ketemu di dunia. Berapa Bu umur dunia ini? Umur dunia bukan umur kita. Dunia yang sampai kiamat itu cuma 1,5 jamnya akhirat. Padahal umur dunia berapa? Terus kita hanya bagian kecil. Bisa jadi menurut akhirat kita itu cuma menit. Hidup di dunia ini hanya sekian menit. Maka orang bilang mampir ngombe. Ngombe betul yang sudah siap saji, jangan ngombe dadak ngodok wedang, itu suwe gitu ya. Wah, hidup di dunia itu cuma mampir ngombe, tapi baru ngerebus, gulanya habis, terus beli, terus sampai sore gitu ya. Ini Bu ya, jadi nggak usah diperpanjang untuk debat, tapi kita punya komitmen bahwa saya, nenek moyang, anak, putu besok ketemu neng suwarga. Maka kita jaga baik-baik. Boleh anak kita nikah dengan orang non muslim, boleh kalau dia menjadi muslim, boleh ya. Jadi di muslim ke syukur diajari agama tenanan, sehingga sebelum nikah dia sudah paham Islam itu seperti ini. Terus dibina pelan-pelan, boleh, malah ganjarannya double. Boleh, nggak usah terlalu fanatik, nggak boleh, selama kita punya keyakinan bisa meluruskan. Oke. Surat Al-Kahfi ayat 2. Tadi kan ayat 1. Oke. Sekarang ayat 2. Ayat 1-nya isinya apa? Al-Quran itu lurus, berisi peringatan tentang siksaan dan kabar gembira buat orang-orang yang baik. Orang yang beriman dan beramal soleh mendapat balasan terbaik. Itu di ayat 1. Ayat 2-nya dikatakan Allah berungkap qayyimal liyunzira ba'san sadidan milladunhu wa yubasyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Sebagai bimbingan yang lurus. Jadi Al-Quran itu membimbing kita, Al-Quran itu mengawal kita, Al-Quran itu menuntun kita. Ketika kita bingung harus berbuat apa, coba dibuka. Ketika nggak ngerti kita harus bagaimana, coba dibuka. Nanti di dalam Al-Quran itu ada. Sebagai bimbingan yang lurus, bimbingan yang tidak bengkok, yang tidak salah jalan.
tidak salah arah, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah yang menyedihkan kita. Tujuannya untuk apa? Biar kita tidak mengikuti jejak seperti itu. Sekaligus Allah memberikan kabar gembira sebagai iming-iming. Ya, kita di PHP ini bukan PHP beneran ini, gitu ya. Bukan harapan palsu, ini beneran Allah itu memberikan kepada kita. Diberitahukan dulu kita kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Nah, di sini yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Coba perhatikan kalau di bahasa Indonesia, Bu. Orang mukmin ada kata yang mengerjakan kebajikan, berarti ada orang mukmin yang tidak mengerjakan kebajikan. Itu tadi, ya, bukan kafir. Kalau dia tidak yakin 100% dengan ayat Allah tapi dia bersyahadat, tidak kafir, cuma tidak termasuk yang mengerjakan kebajikan, gitu loh. Ya, karena jelas ada kata yang menerangkan mukmin seperti apa, mukmin yang mengerjakan kebaikan. Itu loh Bu si A. Nah, Yesus mesti putri, tapi kita beri tanda yang pakai. Nah, ini yang akan mendapatkan bunda-bunda nanti ada door prize yang pakai jilbab ungu. Soalnya sing sithik mung budi tok siji. Ya. Itu mendapatkan door prize misalnya. Jadi kata yang ini tadi memberikan batasan pada ibu-ibu yang berjilbab. Nah, kata yang mengerjakan kebaikan memberikan batasan pada mukmin, karena tidak setiap muslim, tidak setiap mukmin itu berbuat baik. Yang ketahuan mempunyai duit 172 M itu kaji enggak? Kaji berkali-kali. Ya kan? Mukmin enggak dia? Mukmin, wong selain Islam dia mengerjakan perintah agama, tapi berbuat kebajikan boten ternyata. Terus balasannya ya sudah, saiki bingung. Ya, pasurnya insya Allah empuk, tapi suatu rupa ora itu urusan belakang itu. Kang, itu yang bingung kan seperti itu. Ya kita habis nyakitin orang walaupun mungkin tidak parah gitu. Kadang-kadang kan kepikiran berhari-hari. Walaupun secara berhadapan kita bilang aku salah gitu, dan hati ini nggak bisa bohong. Maka orang jujur adalah orang yang jujur dengan hati sendiri. Coba Bu kita marahin anak gitu, selesai hati kita itu ada yang gini, kayak ngopo mau bocah ngono ya mau tak seneni ya, tapi wis kadung metu ya. Ketika metu ya namanya ibu nggak gelem kalah lah, dia mau sing mancing malah digoleki ngono itu ke. Tapi padahal ya Allah gitu, kenapa aku kok nggak bisa sabar dengerin cerita dia, burung-burung kok aku wis ngamuk bisa. Nah seperti itu Bunda di surat Al-Kahfi dijelaskan isinya seperti itu, memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, dan yang terakhir orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Jadi kebaikan itu hanya untuk orang baik. Orang yang tidak baik tidak mendapatkan, walaupun itu tidak harus datang dari partner kita berbuat baik. Misalnya, aku berbuat baik karo A, belum tentu kita dapat kebaikannya dari A. Mungkin A tidak bisa membalas dengan segala keterbatasan, tapi ada orang lain yang berbuat baik pada kita. Ini pernah iseng-iseng ngobrol keluarga. Kadang-kadang gini, ibu gitu kan, aku ditegur gitu, masih aja begitu, ini begitu. Terakhirnya saya bilang, kenapa ibu berbuat baik pada dia? Karena ibu menginginkan Allah memberikan yang terbaik untuk ibu. Jadi bukan dia. Kadang-kadang kan gini, udah tahu kemarin dunia masih gini, udah ini di ini kan gitu ditegur. Anak-anak kan beda pola berpikirnya.
Terus, loh, dikira ibu berbuat baik untuk dia. Enggak, dia hanya alat ya untuk aku berbuat baik. Tapi yang ku inginkan adalah Allah berbuat terbaik untukku. Dan itu pasti nduk gitu. Ya. Anak-anak kan nggak bisa bu. Anak-anak karepe yo nek wong apik yo dibales apik, nek elek yo dibales elek. Dia kurang luas, dia udah pinter, cuma kurang luas bahwa kebaikan bisa dari mana saja. Nanti di surat At-Talaq itu. Yang berikutnya Bunda kita lihat surat An-Nahl. Surat ke-16 tadi kewali ya tadi surat ke-18 dulu aturan nek dulu kan 16 dulu ya. Tapi dekat kok. 18 atasnya let siji 16 bukanya coba. Ayatnya berapa? 97. Ini Bunda, saya tidak ngomong kefaham agama. Tapi kalau ada ibu-ibu yang ikut organisasi Aisyah, ini menjadi andalannya Aisyah. Aisyah itu kalau pidato, kalau apa ada ayat ini. Ini ayat yang memberikan motivasi untuk selalu menjadi orang yang baik. Yang kedua, memberi kemantapan hati kita bahwa Allah tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Jadi ayat ini ayat emansipasi. Ya, ayat emansipasi. Kalau Raden Ajeng Kartini itu kan terbatas nasional Indonesia. Tapi kalau Quran itu sak dunia. Ini ayat emansipasi. Surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan sing sapa wonge tumindake apik, laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini ayat emansipasi. Allah tidak mengkotak-kotak. Kalau laki-laki nanti ganjarannya 15, kalau ibu-ibu 7, enggak. Tapi laki-laki maupun perempuan. Ini kata majemuknya bukan bertingkat, tapi sejajar. Ya, atau dan ya, kalau bertingkat itu kemudian misalnya ya. Ini sejajar, artinya laki-laki maupun perempuan, laki-laki dan perempuan ya, sama dalam keadaan beriman. Kuncinya ketika melakukan pekerjaan ini dengan dasar iman kepada Allah. Jangan mengharap yang lain-lain. Mengharap keridhaan Allah. Allah itu kalau udah seneng gue apa-apa dikeke. Kalau cuma aku harus ngaji kawan dialog baru Mbak Rumi darah datang aku udah gelo ya Allah tiba satu manis-manis jebule ra ono sing ngalem. Tapi dari rumah bismillah niat karena Allah. Jika Allah ridha, maka apa yang kita butuhkan, enggak cuma yang kita inginkan, yang kita butuhkan itu datang. Manusia itu selain ingin ya butuh sanjungan. Karena sanjungan itu memotivasi. Ternyata nggak usah kita harapkan ketika kita baik orang menyanjung dengan sendirinya. Orang hidup itu butuh apresiasi. Kita nggak usah mimpi diapresiasi. Tapi ketika baik orang mengapresiasi apa yang kita lakukan. Nah ini harus menjadi pegangan. Sehingga ketika ketemu si A yora gelo, ketemu yora gelo. Nah, kalau gitu nggak ada gunanya. Ada teman-teman kita itu berguna, tapi itu bukan menjadi tujuan utama dari berangkatnya kita ke taklim. Coba dapat apa Bu? Andi ibu-ibu itu tidak ikhlas tidak karena Allah, dapat capek tok. Ya rumahnya jauh sampai sini, ninggal gawean pirang-pirang. Ibu-ibu udah nggak ada yang untung kecuali ilmu. Kalau ilmu dapat, pertemanan dapat, silaturahmi dapat. Tapi kalau rezeki penjenengan udah kesini kehilangan bensin, masih infak, ninggal ngomah, ya tak? Nah kalau itu tidak diniati lillah, terus dapat apa, ibu-ibu?
Saya itu kalau naik kendaraan sendiri, ini tadi diantar kebetulan pas anaknya ada. Berkali-kali saya sendiri. Itu kalau sendiri mangkat yang jam 5 Bu, ke daerah Borobudur, kadang-kadang setir itu Bu Titi tak ajak ngobrol. Ya, kamu besok saksi di akhirat. Habis itu aku ngomong gini, nek aku ora rido, ke itu opo ya mene nyopir dewe ibu-ibu tekan Magelang nih itu opo. Iya, mungkin ibu-ibu berpikir itu yang lain-lain duniawi itu cuma sarana untuk lewat untuk berbuat. Ya, kita kalau tidak diberi oleh Allah rezeki nggak bisa berbuat banyak. Bagaimana kita bisa sedekah kalau ya? Ini cuma cerita ya, nggak minta, sudah ada posnya. Tanggal 19 itu ada pembebasan tanah untuk panti asuhan dan apa gitu di Serumbung Magelang. Saya di kok Serumbung, Sawangan, Alketep. Bunda kami butuh 350. Terus sudah ada berapa? 90. Nah, terus pengajian dengan saya. Kalau pengajian model kayak gitu, dan sewu, kan semua yang hadir ngetok duit. Nggak ada orang yang tidak ngetok duit karena memang pengajian judulnya golek duit, gitu ya, golek duit. Nah, terus sekarang Bunda, ini cuma cerita. Bayangkan lah kalau 1 minggu, 1 bulan kadang-kadang 4-5 tempat, duitnya siapa yang tak kasihkan? Ya duitnya penjenengan itu semua yang dititipkan ke saya. Namanya sudah bukan lagi Azizah. Makanya kalau saya ngomong pas pendengaran dana itu saya gini, alhamdulillah ada rezeki Allah jepit di buku saya bilang gitu. Aku nggak bilang dari aku yang nggak bilang dari Mbak Dian, orangnya juga nggak ngerti Mbak Dian. Bilang dari Azizah, saya bilang ada rezeki Allah yang jepit di sini. Oh pembangunan TK, oh ini. Artinya apa Bu? Pendapatan kita secara duniawi itu gunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat. Itu nempur ku beras, tapi gimana untuk akhirat? Dengan beli beras, serumah makan, energinya tambah, mereka le sholat jejak, le dikir suwe, le ini. Akhirat kan Bu? Kelihatannya tuku beras tadi. Tapi yuk diarahkan sampai akhirat. Ya hari ini aku beli ini, takdim ini kelihatannya cuma apa gitu, tapi ternyata itu dipakai. Tak hadiah sana cepet, ternyata sing dihadiahi itu medina goning masjid. Nggak nyangka kan kita? Ya, ini gojekan lagi. Kemarin sore itu aku foto. Yang foto bukan akunya, barangnya. Ada apel 1 tak foto, ada jagung godok loro tak foto. Terus saya bilang gini, yang poso aku kok kamu ikut dapat buka, yang ngasih jagung sama apel itu yang tak kirimi biar dia seneng. Ya jadi ketemu terus dia bener kan seneng jagung, ini tak kasih jagung gitu. Jagung kelihatannya kan cuma jagung dikasihkan, kemudian dipakai buka. Sementara kita punya keyakinan barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala sebagaimana dia yang berpuasa. Nah, saking saya mau ngomong apa sama yang ngasih, akhirnya si jagung itu tak foto, terus tak kirimkan. Aku yang poso kok dirimu yang melu itu ganjaran. Terus dia, makasih ya Bunda, besok nek poso tak kirim jagung bener. Liane jagung aku gitu ya. Liane jagung gitu. Ini cerita Bu, ya kebaikan dia baik, akhirnya dia dapat kebaikan dari siapa? Dari Allah. Oke. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan. Tadi sampai apa? Dengan dasar iman. Percaya ning Allah, lurus karena Allah. Kita perhatikan. Maka pasti, niscaya, yang bilang pasti siapa? Allah. Ini Quran. Yang bilang pasti Allah, bukan saya. Maka pasti Allah akan memberikan, kami berikan, kami Allah berikan kepadanya, nya siapa? Nya yang berbuat baik tadi, kehidupan yang lebih baik. Bukan kehidupan yang baik, yang lebih baik. Coba, itu kan sudah dianai. Ya kan? Kita memberi 500 dikasih 550 kan gitu.
lebih kok. Ya, kita berbuat baik dengan dasar karena Allah, terus akan diberi kehidupan yang lebih baik. Gak cuma itu, dan akan kami beri balasan dengan pahala. Kehidupan yang baik berarti di mana? Dunia. Dan pahala berarti untuk mana? Untuk akhirat. Jadi orang yang berbuat baik double, dapat kebaikan di dunia, dapat pahala di akhirat. Berarti dia sudah dapat dua. Ya. Yang lebih baik ditambahi yang lebih baik lagi. Baik, kehidupannya lebih baik, diberi pahala, pahalanya juga lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kalau aku berbuat baik dengan mangga, Allah memberikan mangga lebih enak, lebih banyak, lebih gede. Katanya gitu. Maka ketika kesehatan ini kita berikan, Masya Allah, Allah juga memberikan yang lebih banyak. Ketika duit kita berikan, ternyata Allah juga memberikan yang lebih banyak. Di situ. Lah bunda kok nggak ketok-ketok lah? Ya kalau kita beri duit belum tentu balasannya duit. Balasannya musim hujan kancani pilek kok aku ora. Itu balasan. Ya, kemarin kancani pegel kok ora gitu. Itu yang disebut dengan balasan yang lebih baik. Karena kita ngomongnya apa? Allah rezeki kurang sidak, yang penting sehat. Nah akhirnya Allah kasih apa? Sehat. Jadi penjenengan lagi ngerti kok ya rezeki penting, sehat penting gitu, ben dikasih muka. Ya, kadang-kadang itu kita yang merasa nggak penting kok. Ra penting rande apa-apa, sing penting sehat. Rande apa-apa. Katane ra apa-apa, rande apa-apa. Jangan. Semua butuh aku, gitu ya. Aku penting, rezeki itu penting. Ya, ya duit tidak menjamin kita bahagia, tapi rawan bahagia ran duit kan gitu. Akhirnya saya tulis duit kira penting, yang penting duit. Iya, apa gue baru susah kan? Duit kira penting, yang penting aku mendina duit. Karena selesai. Ya, duit penting ning aku ra duwe ngopo? Ya, duit ki penting ning aku ra duwe. Lah, buat apa? Ya mending duit ki ra penting ning aku duwe gitu. Itu kita bisa berbuat apa-apa ya udah. Ngaji dengan saya itu bolak-balik tapi itu bener gitu loh. Itu bukan salah, itu bener gitu. Ya, cuma kadang kita nggak menemukan seperti itu. Jadi sekali lagi janji Allah apa? Yang berbuat baik diberi kehidupan lebih baik, diberi pahala lebih baik. Artinya orang yang berbuat baik akan menerima kebaikan yang berlipat di dunia wal akhirat, dengan catatan niat karena Allah. Dia lengkarepmu, ora yo karepmu. Karena aku tugasnya hanya melakukan sesuatu, lainnya terserah mau apa. Gini Bu, jadi kita nggak perlu ada rasa keloro-loro. Ya Allah, ini kita kayak popo petok bulan-bulan ini ya matur nuwun. Itu termasuk yang nanti akan menumpahkan pahala dari apa yang kita peroleh. Tugas dia. Nah kalau kita rada jengkel, sesuatu kayak ini hak kita. Karena Allah pun la in syakartum la azidanakum. Nek bersyukur tak tambahi, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Nek kowe kufur tak kei meneh, nek perlu tak azab. Berarti boleh kalau kita berbuat baik pada orang, kemudian dia tidak mengimbangi dengan baik, sesuk raweh ki ra apa-apa. Ning sing wis kadung tok keke rasa diundat-undat ndak entek ganjarane. Paham mboten bedane? Aku memberi dia orang balas, ya wes. Orang balas dengan kebaikan, petok atau tekwan mah ini ya wes selesai. Nih, ora tunda-tunda. Nek sesuk kita rawe, kuwi ra apa-apa. Qur'ane ngono kuwi. Allah gitu. Ning kalau kita tetap aweh terus, maka percayalah bahwa balasan yang sempurna itu hanya dari Allah.
Itu ada di surat Ali Imran 185, bahwa balasan yang sempurna itu hanya datang dari Allah, yang lain tidak ada. Oke. 3 ayat, karena tadi Al-Kahfinya 2 ayat, ayat 1 dan ayat 2. Kemudian surat An-Nahl ayatnya saya tadi yang kurang sistematis. Surat 18, surat 16, saiki surat 17. Nah, kudune mau kan 16, 17, 18 atau 18, 17 ngeblank gitu nggih. Bener ning carane buka kurang sistematis. Kudune 16, 17, 18 atau kalau dinaikkan 18, 17, 16. Tapi namanya penyesalan selalu ada di akhir cerita. Setelah gini lagi, oh iya lewat Al-Isra itu kan 17. Karena saya nulisnya cuma Al-Kahfi, An-Nahl, Al-Isra. Jadi lupa kalau urut-urutannya An-Nahl, Isra, Kahfi. Al-Isra dulu. Suratnya 17. Ya, mungkarek medun 7 ora apa-apa. Surat Al-Isra. Ayatnya berapa, Bu? Ayatnya 7. Apa yang disampaikan oleh Allah? In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Itu urusan Yahudinya. Tapi yang atas, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik pada dirimu, buruk-buruk. Ngomong di luar tema. Dulu saya pernah ngobrol dengan Bu Nining, bagaimana bukan suka duka, tapi perjalanan sok mowo. Terkadang saya awalnya tidak percaya bahwa ada orang-orang yang bikin kisruh kalau kita bikin warung. Ternyata aku ngalami. Ketika ngalami, pertama sehari 2 hari Bu Titi yang sudah ngicipi ke sana, sehari 2 hari 3 kali seminggu dagangannya. Setelah kami bertahan, orangnya. Jadi cerita aja ini karena baik ini tadi in asantum li anfusikum, tidak bermaksud keluar dari tema gitu. Ini yang terjadi gitu. Nah, kaget aja Bu hari itu. Kok busuk? Oh, saya nggak bilang apa-apa. Oh, saya ini nyoba ngadoni mak, goreng sreng, diangkat busuk, berling goreng nggak busuk. Ini nggak masuk akal. Terus sekarang buka lagi freezer. Itu setelah Bu Titi, setelah Bu Titi kesana. Bu Titi itu aman-aman karena itu sing datang baru 1-2. Nah, setelah ada di TikTok, ceritanya warungku itu didatangi YouTuber, terus di TikTok, di IG begitu gencar. Ibu-ibu bisa baca, yang baca 1 juta orang gitu. Yang nggak suka itu banyak. Langsung buka freezer, masa es batu ada belatung? Ini kan nggak mungkin, itu nalar nggak kena karena es batu itu kan beku. Kalau ada belatung matilah di situ, gitu nggih. Iki raberes ini. Nah, ketika raberes apa yang terjadi? Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca ayat kursi sebanyak-banyaknya, kita ruqyah sendiri. Oh, lingkungan kita ruqyah ya. Kita baca ini dengan anak-anak karena kita ini orang genah, ini panti asuhan dikerjain. Saya cerita sama teman saya pinter gitu, ibu-ibu tapi pinter, dia ngerti. Wah, aku capek banget ya, sesok wae gitu. Terus saya bilang,
masalahnya gini, namanya juga titik. Bu Titik, masalahnya gini, ini nasi anak-anak yang bosok. Jadi si mbok itu tukang masak pagi siang busuk, masak siang sore busuk. Aku nggak peduli kalau warungku. Ini masalahnya anak-anak. Ini bosone ra ono cacilek lagi. Belajar tenan saya bilang gitu. Karena ini makanannya anak panti, bukan. Kalau di warung itu tadi saya masih rodok sek lah, tak mengheningkan cipta gitu. Tapi karena ini anak yatim yang tadi pagi dimasak siang bosok, siang dimasak sore bosok, ini kurang itu tadi, harus belajar banyak ini. Terus saya bilang, iki wong ratau ngaji, malah saya diketawain anak-anak. Bun lah kalau ngaji ya begitu lagi. Ya sudah, udah kita lawan aja pakai begitu, Bu. Kita punya Allah. Terus ada yang bilang gini, Bu, dikembalikan saja sama yang bikin. Saya bilang, kue jenenge podo eleke. Ya nggak, Bu? Nah ini kembali ke in asantu, yang bales itu Allah yang punya balasan paling sempurna. Jadi kalau kemarin dikerjain orang ini dan kita alhamdulillah ketahuan orangnya itu gitu. Terus gini, dibalik kayak ojo, berarti ibumu karo dia podo nggak usah, nanti dia kan urusannya dia sendiri. Nah akhirnya makin mangkel. Kok makin mangkel? Karena yang datang ke saya kan bukan sekedar jajan, Bu. Kayak kemarin komunitas datang dari Prambanan berapa 3 bis nopo ngaji di masjid kami. Tapi request, Bu, habis ngaji kita makan soto ya. Akhirnya cuma makan soto kan 3 bis. Lah dia mau nyanyi kayak gitu kan susah kan? Untuk warung yang tidak punya jamaah, bukan masalah warungnya kecil dan besar, warungnya besar punya Bu Nining, kan ini jamaah. Jadi aku bisa ya ngaji di panti asuhan, ngaji nggowo kereta mini. Dari mana kemudian? Berapa orang? 2 kereta, Bu. Tapi habis ngaji kita mau nyoto. Nah, orang yang mangkel tadi ngeske kan ya mau tambah mangkel. Kuwi kok ya malah opet banget sing moro. Pada saya tanya anakku, untung berapa? Enggak untung. Kenapa? Lah yang beli segitu itu berarti belanja juga banyak. Nah, terus orang 8 yang tunggu warung itu kan butuh dibayar semua, Mam. Iya, rumangsane sing ora ngerti wah kuwi untungnya oke gitu. Saya sih nggak ngurus, wong itu tak berikan anak saya. Sederhana, Bu, anak 3, yang 2 di Jakarta. Yang 1 itu begitu lulus tak tanya, adik mau kerja di mana? Kalau memang rezekimu di tempat jauh, ibu ridho, ikhlas. Dia bilang, tapi nanti ibu sendiri. Kalau mau ngaji dengan terus apa? Oh ini, yaudah, terus ngepondok. Akhirnya Bismillah nyoba, ya yuk dia suka dia itu. Yaudah bikin warung soto. Sudah saya pikir Bu Nining bikin soto judulnya Mowo. Itu kan sudah mikir panjang supaya rapodo karo liyane kok isih ana sing nesu. Saya warungnya apa, Bu? Soto Grabah. Mangkoknya dari Grabah. Kalau minta soto pisah lepek yo Grabah, cowek itu ya, dengan kearifan lokal kerjasamanya, maksudnya tukune di model-model kayak gitu. Sotonya bukan soto bening, Bu, soto butek, karena soto rempah. Jadi kuahnya itu ya ada kembang lawang, ada kapulaga dan macam-macam itu. Jadi kalau bubar gembrobios ini kan memang soto rempah. Soto rempah penyajiannya pakai Grabah, maka jenenge soto Grabah. Gorengan ready enggak? Kalau ada orang ke situ minta telo goreng baru kami gorengke, kalau minta pisang baru kami gorengke, minta mendoan kami gorengke. Enggak, beda dengan yang lain. Masih nesu. Dah bismillah jalan. Itu hilang. Dah tiba-tiba di rumah saya yang cilik mendik itu ada ular 2 itu kembar. Orang genah ini ular loreke putih hiran. Ini karpe sopo, tapi karena kita sudah siap ya, artinya kayak gitu tuh enggak. Jangan dimatikan. Terus diapain, Bu? Sawuri merica karo garam aja. Terus dia nanti takut baunya itu. Jangan dimatikan karena kita tidak tahu yang mati nanti siapa. Kalau ularnya dimatikan, tapi warnanya ular itu kan aneh, ular kok lempeng-peng gitu loh. Terus saya bilang gini, ini Nabi Musa neng di, jadi
saya orangnya nggak panik Bu, artinya gitu itu ya. Gitu aja. Ya selesai Bu. Nggak tahu kalau Bu Nining pakai berapa tahap. Ini tahap berikutnya. Setelah itu selesai beres, kami itu nek basa Jawane disirep. Setiap jam 11 itu ngantuk total semua orang. Jadi iya total. Tukang masaknya ngantuk, si yang di depan ngantuk, sampai ngantuknya itu ngeletak ning karpet meja. Jadi meja lesehan gitu kan bawahnya karpet kayak ini, sampai pada tidurnya di situ. Nah ini nggak kelekaran Bu, bener merem sampai pembeli datang itu nggak ngerti memang itu ya. Terus saya mencoba dengan anak saya, Dek kan ini punya kita, yuk kita lawan yuk. Gimana Bu? Nggak tidur, so ngantuk apapun nggak tidur. Saya bawa semprotan isinya yam-yam. Jadi kalau ngantuk, semprot-semprot banyak model Mekah itu. Barkui untuk hari ini khusus bebas deh. Adik mau nyetel musik apa pokoknya yang bikin kamu tidak ngantuk. Habis itu kamu jalan dari kebun ke panti, panti ke kebun, terus ini pokoknya supaya nggak ngantuk. Itu Kamis, Jumat, Sabtu. Terakhirnya malamnya dia bilang gini, ternyata ngelawan itu berat. Sekarang badanku sakit semua, capek gitu. Terus ini nggak merdukun, cuma tiba-tiba saja ada orang yang tahu. Lah tadi itu digoncengi dari sana sampai rumah, gocekan kenceng, jadi perutnya sakit gitu. Anak saya perutnya sakit. Terus demi apa? Tajen. Akhirnya sore-sore saya ngliwet tajen itu, makanya deh zaman geben bayi udah dikei tajen gitu. Anak saya, aku kan tajen itu gizinya banyak, malah dia ketawa gitu. Jadi ternyata ngelawan energi negatif dengan kita positif itu betul-betul capek. Malam hari itu sini saya sampai nyambut kayak apa ya Allah, pegel, masya Allah gitu. Terus itu dibuka yam-yam, disemprot-semprot ke, tetap dengan doanya Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Wes mari gitu. Jangan lari ning gone wong pinter, itu nandake kowe bodoh. Tahu Bu? Kalau punya masalah jangan lari ke orang pinter, berarti jenengan bodoh, gak usah kemana-mana itu ke Allah gitu. Kan kadang orang gitu Bu, tak tanya wong pinter, tak ke wong pinter berarti apa dia bodoh dong? Enggak, aku pinter kok. Sombong sidik gitu dong. Karena apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita jaga akidah kita, dia nanti tambah seneng. Setan mempengaruhi kita, kita ikut, itu tambah senang. Jadi kebaikan kembali kepada orang-orang baik. Di surat Al-An'am ada, tapi terakhir surat Ar-Rahman, surat ke-55. Ini bener nengisor ya. Surat ke-55 ayatnya 60. Ini terakhir Allah berungkap, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi nggak usah sedih Bu, selama kita yakin baik-baik saja, insya Allah baik bersama kita. Ya, kalau kemudian muncul sesuatu yang tidak baik pada kita, kita koreksi diri, introspeksi diri. Di ganti tahun ini kita banyak bermuhasabah. Hasilnya di mana-mana saya bilang, saya tulis kemarin di story, ganti tahun ibadah tambah tekun, pribadinya tambah santun, rezekinya datang beruntun. Seneng betul? Oh, ya. Ganti tahun ibadah tambah tekun, pribadinya tambah santun, rezekinya datang beruntun. Jadi orang yang baik banget. Monggo Ibu, sudah jam 9:01 ngerti kok saja ya. Tapi saya sudah terlanjur bilang sama Mbak Ella kalau tanggal 10 aku akan susu, jadi silahkan bertanya. Yeah. Saya jujur Bu, kalau saya ke susu saya juga sudah bilang dari awal kok, nanti aku jam 9 langsung pamit ya pindah. Tapi kalau nggak ke susu saya juga bilang besok aku ke susu. Silahkan kalau mau tanya. Monggo.
Silakan jawabnya sudah ada pertanyaan sesuai tema atau mungkin ada yang di luar tema. Pertanyaan juga? Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami mencoba untuk bertanya. Begini Bu jadi secara pribadi ya, jujur terus terang, kadang-kadang kalau saya pribadi sudah berbuat baik, tapi kok orang yang kita baikin itu kurang mengapresiasi atau katakanlah mungkin malah justru memfitnah saya. Nah, saya mohon diberikan semacam pencerahan agar hati ini tidak mundur-mundur, tidak kemudian berprasangka buruk. Bagaimana cara untuk membentengi hati saya agar dan pikiran tetap terhindar juga error. Kadang-kadang juga manusiawi ingin membalas. Tapi saya kadang-kadang juga lah, tak terima. Tapi kadang-kadang masih ada di hati ini rasa jujur manusiawi secara mangkal jengkel. Mohon pencerahan, mohon maaf untuk yang kurang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jawabnya sudah komplit. Apa? Namanya manusiawi lah, itu udah selesai kan, manusiawi gitu. Tapi manusiawi itu bisa dikendalikan. Itulah bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Jika malaikat hanya punya ketaatan, jika iblis hanya punya kembangkangan, jika hewan hanya punya nafsu, maka manusia punya semuanya. Disinilah manusia itu berkewajiban untuk berpikir. Maka di ayat Al-Quran itu sebagian besar ada kalimat di belakangnya bagi orang-orang yang mau berpikir. Kita disuruh berpikir seperti itu. Nah, Bunda, saya juga sama. Terkadang rumong sore apik pol, bahkan sombongnya metu. Aku ki kurangnya opo? Nah, itu sombong banget toh. Piye aku ndek kanca kae iki kurangku apa? Kok kae isih ra seneng, gaya banget kurangku apa? Ya kurangnya oke gitu. Kita itu kadang sombong enggak kerasa, Bu. Itu sebenarnya kan menganggap kita super kan ketika kita ngomong kurangku ki apa gitu, tapi kita nggak nyadari bahwa itu bentuk satu kesombongan. Terus kita lawan dengan inna amal dunia atau kurang yang sombong gitu kan. Wah, Gusti Allah diukal-akali gitu. Ini Bu, itu manusiawi, tapi bisa kita punya cara-cara untuk meminimalisir ngundoh-ngono tadi, meminimalisir suudon. Pertama, gaya banget, Allah itu memberikan job deskripsi untuk hambanya masing-masing. Apa? Tugas. Ada orang yang ditugaskan untuk senang memberi aja, tapi juga ada orang yang ditugasi nompo, sehingga dia lahir ngantek mati nek ra dikek wong ra seneng. Iya, sudah punya apa-apa, nek ngopo-opo karepe njaluk etok senenge pot. Lah ngopo? Lah pancen jobe dhek ngono kuwi ya. Gitu. Sementara kita jobnya pemberi. Dalam kondisi miskin pun yang diangen-angen adalah memberi. Ya Allah, terus apa sesuk sing tak nggonge ideke. Ya Allah, paringono rezeki ingkang kathah supados kula saged sedekah. Dia nggak bilang, ya Allah beri aku rezeki yang kathah untuk bikin rumah, enggak. Tapi malah bilangnya, beri kami rezeki ya Allah yang melimpah biar kami bisa sedekah. Itu job siapa? Orang yang suka memberi. Dia nggak peduli ada orang diberi, tapi dia justru iri hati kalau ada orang yang mampu memberi, supaya dia irinya iri positif. Oh, dia bisa apa kok aku ora, aku awe. Nih Bu, yang pertama kita yakini bahwa Allah itu sudah memberikan bagaimana watak kita, tabiat kita. Saya matur itu job kita masing-masing. Job kita memberi, bukan job yang memberi. Yang kedua,
Kayak saya matur, yakinlah bahwa Allah memberi balasan yang sempurna. Tapi tanaman kita bukan tanaman palawija yang kalau nandur jagung tukule jagung. Kita bisa nandur kebaikan tukule kebaikan, nggak sama. Ya Allah, ini cuma cerita orang bukan saya. Lah daerah Imogiri gimana komplit gempa, omah kabeh ambruk. Lah kalau rumah saya nggak kenapa-kenapa. Cuma garasi aja, memang garasi ini waktu itu cuma garasi yang nemplek. Pirsa nggih. Jadi cuma ditumpangke ning blandar, itu pun Allah sudah memberi sinyal. Nggak ada zaman jam segitu kok ngetoke kendaraan. Jadi pulang subuh jam 5 itu Bu, wong ora ning ndi-ndi, motor ditoke, gerobak ditoke, mobil ditoke. Kita nggak kebayang kalau jam 6 kurang sithik itu bakal ada gempa. Nah, tower air jatuh, garasi yang cuma nemplek itu jatuh berat, kendaraan nggak ada yang kena, semua sudah di luar. Jadi kalau kita berpikir lah biasanya ngetoknya kendaraan kan ya nek wis arep ngeterke anake sekolah karo mau kemana, biasanya kendaraan ki yo di garasi sebelum arep mangkat. Lah kok pulang subuhan goleki kunci, mobil di starter mundur, motor mundur. Kepikir nggak kalau mau gempa? Ngerti wae ora. Tapi setelah gempa terjadi, Masya Allah, Allah menyelamatkan. Habis itu berpikirnya positif. Anding nggonku melu ambruk, ledo masak nembi. Karena nggonku ra ambruk, akhirnya depan rumah digawe tenda sampai setengah sasi, kabeh masak turun komplit. Allah menyisihkan. Kenapa yang disisihkan nggonku? Mungkin bagi Allah atiku longgar. Jadi omah dileboni wong pira-pira monggo, wis PW banget jenenge anakku katanya. Nggih, PW banget wong mlebu metu wis sakarepmu. Ande sak kampung melu ambruk kabeh. Di tempat siapa? Mau ini. Ande yang masih berdiri tegak nggone si A, yang kalau didolani wongnya langsung dilapi apa disapu. Lah itu kepiye? Gitu kan. Nah, saya punya tetangga gitu Bu. Kalau ada orang dolan itu orang yang lupa langsung disapu, orang ini gitu. Lah nek sing utuh ki nggone dhek terus kepiye? Masya Allah, masjidnya belum segede sekarang, masih musola. Musolane wutuh, rumah saya wutuh, terus dari musola ke rumah dinggoki pring, terus dhuwur ditumpangi tenda, sakmono kena dienggo wong kampung. Ini ketemunya di situ, Bu. Jadi ketika penjenengan itu merelakan kemudian mencari. Ini sebenarnya saya juga kemarin punya tema pratanda itu tanpa hidayah nggak berarti apa-apa. Maka ketika Rasulullah melihat orang mengguntingi lidahnya, itu berpratanda orang tidak boleh ngomong jelek. Bagi yang tidak punya hidayah ya tetap aja ngomong jelek, walaupun tiap hari dikandani kowe kuwi. Kita ceritakan kisah Isra Mi'raj karena ini dekat dengan Isra Mi'raj. Rasulullah melihat orang manen padi dituai satu belum selesai sudah tumbuh. Oh, kuwi ahli sedekah. Neng ya tetap pelit karena dia nggak dapat hidayah. Maka pertanda ini akan sia-sia kalau kita tidak memperoleh hidayah. Dikandanono bendino yo ora eneng opo-opo nih. Orang buat kulit pisang kepleset itu pertanda kan Bu? Tapi bagi yang tidak dapat hidayah, dia pun sesuk yang buat kulit pisang kuwi meneh gitu. Itu kan yang harus kita hindari. Jadi ada satu itu, yang kedua yakinlah Allah membalas kita. Kalau tidak dibalas sekarang, dibalas besok. Terakhir, panjenengan mundomono grenengan suudon barangnya wis kadung dikeke, perbuatan jenengan wis terlanjur dilakukan, nggak akan balik. Hati jenengan tambah sedih. Tapi ketika panjenengan ikhlas, kuwi ya wis kadung dikeke, ning atine luwe enteng. Jadi kita ketika belajar ikhlas dalam rangka membahagiakan diri sendiri gitu. Kita berbuat baik karena dibalas kan bodoh. Tapi ketika kita belajar ikhlas, maka diri kita pun tenang dalam rangka membahagiakan diri. Oke, Bunda punya acara yang lain, satu lagi 3 menit.
Nah, sayanya longgar, ibu-ibunya yang semetok sekolah dan ya, nggak bisa. Yuk 3 menit toh. Tadinya jam 9.15 gitu loh. Nggak ada. Alhamdulillah. Gitu. Tanya, nggak ada yang tanya kan gitu. Oke, ya, itu tadi sekedar intermezzo Bu. Saya cerita-cerita itu maknanya bukan cerita saya digodanya, tapi maknanya yakinlah bahwa Allah Maha segalanya. Ya, yakinnya itu ya, cerita saya tidak bermaksud dengan mewelaskan waktu ini enggak, tapi mari kita mengembalikan setiap permasalahan itu karena Allah. Terkadang ini wong ngono kok ya Allah izin ke ya. Ya iya, surat Al-A'rafnya kan sudah jelas. Ya Allah, kalau aku kau turunkan ke bumi, aku minta penangguhan. Dan ketika engkau tangguhkan, izinkan aku menggoda manusia. Allah bilang apa? Bodonan. Kan gitu. Jadi kita yo piye buka Al-A'raf coba ayat 12 sampai 17. Ora munine godonan ngono ya sudah. Maka saya bilang jin itu punya SIM. Setan itu punya SIM, surat izin menggoda, dia menggoda kita ini. Itu harus nggak apa-apa, cuma kita bisa nggak digoda oleh mereka karena Allah yang bisa kamu goda. Itu jawabnya godonen sing iso to goda, sing ora ya ora lawan. Kalau kita yakin lawan dengan baca Quran, dengan sholat, dengan kembali ini akhirnya kemarin saya pas orang, udah pada duka belum? Enggak. Terus udah ini belum ya? Kita lawan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan dikembalikan. Itu saja yang saya sampaikan. Banyak salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.